Kebangkitan Pendekar Amnesia Bab 6-8. Jangan lupa like dan subscribe. Bab ke-6 berlutut. Lor memucat ketakutan melihat beling di lantai. Air mata mulai menetes dari pelupuk matanya. Dia mengenakan rok pendek. Pasti akan sakit sekali jika berlutut di atas beling. Di tengah kepanikan Laura, Sabrina yang mendengar suara keributan membuka pintu dan masuk lagi. Dia tersenyum dan bertanya, "Felix, kenapa kamu marah-marah?" Felix menunjuk orang-orang di ruangan, menggeretakkan gigi sambil berucap marah. "Kak Sabrina, aku bersedia datang untuk menghormatimu. Tapi, Laura malah meminta maaf dengan anggur palsu." "Anggur palsu?" Sabrina mengernyit, lalu meraih gelas anggur terdekat dan menyesapnya. Dalam sekejap, ekspresinya juga berubah muram. Laura yang ketakutan buru-buru melempar tatapan meminta tolong pada Sabrina. Namun, bos klub itu malah berkata, "Masalah ini harus kalian selesaikan sendiri." Sabrina menggeleng tanpa dah, lalu menepuk-nepuk bahu Felix dan berkata, "Kamu tahu aturan di sini. Kamu atur sendiri gimana baiknya." Usai berkata demikian, Sabrina langsung melangkah pergi. Sambil memandangi kepergian Sabrina, wajah Felix berkedut pelan. Dia ingin sekali bertindak kejam untuk memberi Laura pelajaran. Namun, dia tidak berani. Perselisihan memang dibolehkan, tetapi tidak boleh ada pertumpahan darah. Apalagi sampai ada korban nyawa. Itu adalah aturan di klub Sabrina. Sosok Sabrina tidak sesederhana yang ditunjukkannya. Ayahnya, Broto, bahkan berulang kali memperingatkannya supaya tidak memprovokasi wanita itu. "Laura, aku tunggu kamu di luar. Jangan sampai kamu memaksaku menyuruh seseorang untuk menjemputmu," ujar Felix sambil menatap tajam ke arah Laura. Usai melontarkan ancaman, dia bergerak pergi meninggalkan ruangan. Gugup dan panik, Laura langsung memohon dengan nada tercekat pada Rafael. "Rafael, cepat telepon ayahmu. Minta dia membantuku." Sekarang Sabrina tidak lagi bisa membantu. Satu-satunya harapan Laura adalah ayah Rafael. Perut Rafael terasa melilit. Saat ini, dia saja takut akan terlibat masalah. Bagaimana dia bisa melindungi Laura? Namun, dia benar-benar tidak ingin mengaku bahwa dia tadi hanya sedang cakap besar. Perkara anggur palsu itu saja sudah membuat Rafael sangat malu. "Aku coba dulu," ujar Rafael dengan terpaksa. Dia beringas menjauh sambil membawa ponselnya. Berpura-pura akan meminta bantuan padahal dia sama sekali tidak menelepon. Sesaat kemudian, Rafael kembali dan berkata dengan ekspresi putus asa, "Ponsel ayahku mati." Mendengar itu, Laura langsung jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Air mata mengalir deras di pipinya. Rafael ragu-ragu sejenak, lalu berbisik pelan, "Laura, enggak ada pilihan lain? Untuk saat ini, turuti saja permintaan Felix. Nanti aku akan mengantarmu ke rumah sakit." "Rafael, gimana kamu bisa berkata seperti itu?" bentak Melissa. "Kita punya pilihan apa lagi sekarang? Kamu kira aku enggak kasihan pada Laura?" Rafael memelototi Melissa dan melanjutkan, "Kalian lihat sendiri. Felix lagi marah besar. Kalau kita membuatnya menunggu lebih lama, amarahnya akan bertambah besar. Saat itu, Laura hanya akan makin menderita." Rafael ada benarnya. "Laura, kamu tahanlah sebentar." Mendengar ucapan Rafael, kedua orang lainnya pun menimpali setuju. "Apa kalian masih punya perasaan?" hardik Melissa, tetap membela sahabatnya. Dia memelototi semua orang dengan marah. "Apa yang salah dengan kami? Bukannya kami berkata begitu juga demi kebaikan Laura?" "Iya, betul. Orang bijak akan menghindari konflik yang gak perlu. Kalau kamu memang begitu peduli pada Laura, kenapa kamu gak berlutut menggantikannya?" Orang-orang itu membalas perkataan Melissa tanpa mau kalah. Mendengar itu, Melissa marah sekali dan langsung mengentakkan kakinya. "Sudah, enggak usah bertengkar. Aku akan berlutut," seru Laura sambil menahan tangis. Kakinya melangkah keluar dengan gemetar. Melissa yang peka bergegas mendekat dan menopangnya. Melihat Laura seperti ini, Jimmy tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Sejak awal dia sudah bilang bahwa anggur itu palsu. Tetapi wanita itu tidak mau percaya. Lihatlah, sekarang begitu timbul masalah. Mengapa dia tidak melihat teman-teman Laura membelanya? Masih sambil mengumpat dalam hati, Jimmy diam-diam membuat keputusan. Dia akan melimpahkan kesalahan pada Rafael. Bajingan so hebat itu terlebih dahulu. Jika itu tidak berhasil, dia terpaksa akan maju melawan. Setiap tahun, perusahaan mengundang para veteran untuk melatih mereka beberapa teknik dasar bela diri. Prestasi Jimmy cukup baik dalam pelatihan dan kondisi fisiknya juga bagus.
Semoga saja dia benar-benar bisa mengatasi Felix. Bagaimanapun, Jimmy tidak mungkin membiarkan seorang wanita berlutut di atas beling. Bukan. Jangan takut. Setelah amarah Felix reda, aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Hibur Rafael sambil berjalan di belakang Laura. Saat mereka keluar, Felix sudah menunggu bersama beberapa orang. Jelas, dia tidak bodoh. Dia sudah menyuruh anak buahnya berjaga agar mereka tidak bisa kabur. Di luar, beling dari botol anggur berserakan di mana-mana. Apa yang Laura lakukan hingga menyinggung Felix? Kudengar Laura meminta maaf pada Felix dengan anggur palsu. Tapi ketahuan waktu Felix mencicipinya. Gila, apa dia sudah bosan hidup? Mau minta maaf pada Felix, tapi berani pakai anggur palsu. Itu sih bukan permintaan maaf, tapi penghinaan. Orang-orang yang melihat keramaian asyik berkomentar. Tatapan mata mereka tanpa sadar tertuju pada lutut Laura. Berlutut di situ. Perintah Felix dengan marah sambil menunjuk beling di tanah. Kaki Laura terasa lemas. Hampir tidak mampu menopang tubuhnya. Tunggu sebentar, seru Jimmy untuk menghentikan Felix. Dia lalu menunjuk ke arah Rafael. Dialah yang membawa anggur palsu itu. Masalah ini nggak ada hubungannya dengan kami. Kalau ada yang harus berlutut, dia orangnya. Kamu pikir siapa dirimu? Kamu berani menguliaihiku? Bentak Felix dengan raut dingin. Felix, dia hanya seorang satpam di perusahaan Laura, ujar Rafael sambil melirik Jimmy dengan tatapan tidak bersahabat. Bagus. Hebat sekali. Keluarga Sucipto benar-benar patut diacungi jempol. Seorang satpam gak berguna pun berani menguliaihiku. Amarah Felix makin berkobar. Dia menunjuk Jimmy dan memerintah para anak buahnya. Buat dia berlutut di atas beling sampai pagi. Biar dia jadi pelajaran untuk yang lain. Mendengar itu, Rafael diam-diam merasa senang. Jimmy sungguh tolol. Berpikir dia bisa berunding dengan Felix. Sejak kapan Felix bisa diajak bicara baik-baik? Haha. Sekarang Jimmy akan merasakan akibat kebodohannya sendiri. Rasakan itu, begitu menerima perintah. Para anak buah Felix yang tanggap bergegas menyerbu ke arah Jimmy. Jimmy tidak menyangka kata-katanya akan diabaikan mentah-mentah oleh Felix. Sekarang, dia benar-benar tidak punya pilihan selain melawan. Tepat ketika salah satu preman mendekat, Jimmy memantapkan hatinya, lalu menendang keras-keras. Tendangan itu dilayangkan dengan begitu kuat hingga membuat orang itu terlempar jauh dan jatuh menghantam beling. Ah, jerit orang itu dengan tajam. Gila, satu tendangan ini membuat semua orang tertegun. Bahkan Jimmy sendiri juga melongo. Sejak kapan dia menjadi sekuat ini? Apa kekuatan tersembunyinya tiba-tiba bangkit? Saat Jimmy tengah melamun, 6 preman lainnya menyerbu dengan beringas dan mengepung Jimmy sepenuhnya. Niat membunuh berkilat di mata mereka masing-masing. Saat itu, barulah orang-orang di sekitar tersadar. Apa orang itu sudah gila? Hanya seorang satpam kecil, tapi berani memukul anak buah Felix. Kudengar banyak anak buah keluarga Bahrani yang sudah pernah membunuh sebelumnya. Felix lagi marah besar. Minimal bocah itu akan dihajar hingga sekarat. Semuanya, jangan terlalu dekat. Jangan sampai kita terkena cipratan darah. Sambil menghela napas, semua orang menggeleng dan mundur teratur. Di sisi lain, Rafael begitu senang hingga hampir menyemburkan tawa. Amarah Felix pasti sudah berada di titik puncak. Dengan mata berkilat tajam, Felix menggeretakkan giginya dan berseru marah. Hajar dia, lalu telanjangi dan campakkan ke atas beling. Para preman itu tidak berani menunda-nunda. Mereka segera mengepalkan tinju, menghantamkannya sekuat tenaga ke arah Jimmy. Pada momen kritis itu, naluri Jimmy kembali meledak. Duk, duk, dia melayangkan tinju secepat kilat beberapa kali. Semuanya mendarat di titik vital para preman itu. Kejadiannya begitu cepat, sebelum siapapun sempat bereaksi. Semua preman itu sudah terkapar sambil meratap. Kesakitan di tanah, seketika, suasana berubah hening mencekam. Bab ke-7 melihat situasi itu, semua orang terbelalak dengan mulut menganga. Mereka seolah tidak mempercayai penglihatan mereka. Para anak buah keluarga Bahrani dikalahkan Jimmy hanya dalam beberapa gerakan. Mengapa seorang satpam kecil pun tidak bisa mereka tundukkan? Kepala Jimmy juga berdengung. Apa teknik bela diri yang dipelajarinya di perusahaan sedemikian hebat? Apa memang anak buah Felix yang tidak berguna? Melihat para anak buahnya terkapar di tanah, amarah Felix meledak. Mereka sudah menang dalam jumlah, tetapi masih kalah oleh seorang satpam. Amarah memenuhi pikiran Felix. Kubunuh kamu, geram Felix.
Disambarnya sebuah botol anggur kosong untuk dihantamkan ke kepala Jimmy. Jimmy yang terkejut langsung menendang tanpa pikir panjang. Brak. Felix terpental beberapa meter jauhnya, lalu terbanting ke tanah. Rasa sakit yang hebat membuatnya meringis. Orang-orang seketika gempar. Satpam ini tidak hanya telah menghajar anak buah Felix, tetapi juga menendang Felix di depan umum. Tamatlah. Bocah itu sudah pasti mati. Orang-orang keluarga, Sucipto benar-benar punya nyali. Kalian tunggu saja pembalasanku. Raung Felix. Loro luar biasa panik, sambil terseduh-seduh. Dia berucap dengan tergagap. Felix, kami nggak bermaksud begitu. Ayo pergi. Enggak ada gunanya bicara. Apa dia terlihat seperti orang yang mau berunding baik-baik? Seru Jimmy sambil menarik Laura yang panik pergi. Meski ingatannya masih tersegel, sebagian naluri Jimmy masih bekerja. Saat situasi sudah seburuk ini, apa gunanya lagi bicara jika tidak ada pilihan lain? Dia akan menjadikan Yasmin sebagai tameng. Melihat Jimmy dan Laura pergi, Rafael dan yang lainnya akhirnya tersadar. Mereka pun buru-buru kabur dengan panik. Jimmy dan Laura sudah pergi. Jika mereka tidak segera angkat kaki juga, amarah Felix pasti akan dilampiaskan pada mereka. Begitu masuk ke mobil, Laura langsung berseru marah pada Jimmy. Kamu gila. Kamu sudah menimbulkan bencana besar. Felix lagi-lagi dipermalukan. Ini namanya menambah minyak ke dalam api. Wajah Jimmy berubah muram. Tidak habis pikir karena disalahkan oleh Laura. Katanya, kamu kira untuk siapa aku melakukan itu? Jimmy sendiri juga kesal. Kalau bukan untuk menyelamatkan Laura, dia tidak akan terlibat dengan Felix dan menjadi musuhnya. Selain itu, Jimmy sudah memberitahu Laura berulang kali tentang anggur palsu itu. Sekarang begitu terjadi masalah, wanita itu malah menyalahkannya. Ini saja orang sembelit menyalahkan gaya gravitasi. Laura terdiam. Keduanya tidak berbicara satu sama lain sepanjang perjalanan. Tiba di rumah, baru saja Jimmy mengikuti Laura masuk. Ervina langsung menyambutnya dengan raut masam. Pergi kamu, seru Ervina sambil menunjuk ke pintu. Jangan kotori lantai rumahku. Usai berkata begitu, Ervina mengambil cangkir teh di meja, lalu melemparnya dengan kuat ke arah Jimmy. Jimmy beruntung bisa menghindar tepat waktu. Apa yang kamu lakukan? Andra buru-buru menahan istrinya sambil berkata, ayahlah yang memaksa Jimmy menikahi Laura. Kamu boleh marah, tapi jangan lampiaskan pada Jimmy. Andra masih cukup rasional. Alasan Jimmy setuju menikahi putrinya tidak lain adalah menenangkan hati ayahnya. Kalau enggak kulampiaskan padanya, lalu pada siapa? Padamu. Ervina masih ingin marah-marah. Tetapi ketika melihat Laura yang acak-acakan, amarahnya langsung terlupakan. Dia buru-buru menghampiri putrinya dan bertanya, Laura, apa yang terjadi? Kenapa kamu seperti ini? Apa bajingan itu melakukan sesuatu padamu? Sambil melontarkan rentetan pertanyaan itu, Ervina melayangkan tatapan tajam ke arah Jimmy. Laura segera menggeleng, lalu menceritakan segala yang terjadi tadi sambil menangis risak-isak. Setelah mendengar semua itu, wajah Ervina langsung memucat. Marah sekaligus panik, Ervina pun memukul Jimmy dan mulai mengumpat kasar. Pembawa sial, kamu benar-benar pembawa sial. Kenapa kamu nggak mati saja? Apa gunanya pembawa sial, sepertimu hidup di dunia ini? Gimana ini bisa jadi salah Jimmy? Seharusnya Rafael yang disalahkan karena membawa anggur palsu. Andra mendelik tajam pada istrinya dan berucap dengan tidak sabar, tanpa bantuan Jimmy. Siapa yang tahu apa Laura bisa pulang dalam keadaan utuh malam ini? Siapa yang butuh bantuannya? Ervina sama sekali tidak menghargai bantuan Jimmy. Dia berseru lagi dengan air mata mengenang. Kembali ke sana dan bersujudlah minta ampun pada Felix. Sekalipun dia memukulmu sampai mati, kamu harus pastikan amarahnya mereda. Awalnya Felix sudah enggan berdamai dengan keluarga Sucipto. Sekarang, peluang untuk berdamai bertambah mustahil. Bahkan, boleh jadi Broto akan turun tangan secara pribadi untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Sucipto. Broto Bahrani itu sosok yang bahkan dihormati 3 keluarga besar. Jimmy hanya diam melihat amukan histeris Ervina. Setelah membisu cukup lama, dia mendongak dan berkata pada Laura, kita lihat dulu apa ayah Rafael bisa membantu. Kalau benar nggak bisa, aku akan minta bantuan seseorang menangani masalah ini. Sekarang, ini bukan hanya masalah keluarga Sucipto, tetapi juga masalah bagi Jimmy sendiri. Felix tidak akan mungkin mengampuninya begitu saja. Dia pasti akan membuat perhitungan. Jika ayah Rafael tidak bisa diandalkan, Jimmy harus menggunakan caranya sendiri.
Bukankah Yasmin berkata dia berutang padanya? Jika benar-benar tidak ada pilihan lain, dia akan meminta bantuan wanita itu. Solusi apa yang bisa pecundang sepertimu berikan? Pergi. Biarkan Felix menghajarmu sampai mati. Biarkan dia meredakan amarahnya dan masalah kami pun selesai. Sergah Ervina sambil menunjuk Jimmy lagi. Jimmy mengernyit. Diam-diam memaki Ervina gila dalam hati. Kemudian, dia berbalik dan berjalan pergi. Andra buru-buru mengejar sambil berkata, Jimmy, suasana hati ibu Laura lagi kurang baik. Kata-katanya jangan kamu masukkan ke hati. Aku tahu kamu melakukan semua itu untuk menyelamatkan Laura. Kamu melakukan hal yang benar. Jimmy mengangguk dan tersenyum kecil. Tetapi dia tetap mempercepat langkahnya pergi. Andra ingin menghentikan Jimmy. Tetapi setelah ragu-ragu cukup lama, akhirnya dia mengurungkan niatnya. Lebih baik membiarkan Jimmy pergi terlebih dahulu. Jika tidak, entah sampai kapan kegaduhan di rumahnya akan berlanjut. Di kegelapan malam, Jimmy berjalan sendirian menuju asrama perusahaan. Sesekali, dia menggeleng dan tersenyum getir. Sialan, ini benar-benar kacau. Andai Jimmy tahu bahwa menikahi Laura akan mendatangkan begitu banyak masalah, dia tidak akan pernah setuju. Bahkan sebelum dia sempat mencari tahu apapun tentang masa lalunya dari Yahya. Dia sudah ketiban sial. Satu-satunya hal yang menghibur adalah ayah mertuanya cukup baik. Dengan berbagai pikiran di benaknya, Jimmy berjalan ke pasar malam. Keributan di klub membuatnya tidak sempat makan banyak. Usai mengisi perut di pasar malam, Jimmy melanjutkan perjalanan ke perusahaan, meski sudah pasti terlambat untuk shift malamnya. Dia tidak terburu-buru, sebaliknya. Dia berjalan pelan-pelan sembari mencerna makanan. Di tengah perjalanan, perut Jimmy tiba-tiba mengeluarkan bunyi tidak sedap. Dia pasti sakit perut karena minum anggur palsu. Semua gara-gara Rafael brengsek itu. Jimmy memaki-maki Rafael dalam hati, lalu memandang sekeliling. Terdapat lokasi konstruksi terbengkalai beberapa puluh meter darinya. Sambil menjepit erat bokongnya, dia berlari kecil ke tempat itu. Begitu memasuki lokasi konstruksi terbengkalai itu, Jimmy segera melepas celana dan berjongkok. Isi perutnya keluar seperti air bah. Lega telah mendapat pelepasan. Dia kembali mengumpati Rafael dan seluruh keluarganya setelah berjongkok belasan menit. Jimmy akhirnya selesai. Tepat ketika Jimmy hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar suara perkelahian. Sebelum dia pergi menghampiri, suara-suara itu terdengar kian dekat. Di bawah keremangan lampu jalan, tampak dua orang bertarung sengit. Keduanya bertukar jurus cepat dan mematikan. Melihat pertarungan keduanya, pikiran Jimmy sedikit melayang. Adegan seperti ini, sepertinya sedikit familiar. Saat Jimmy tengah melamun, salah satu di antara kedua orang itu melihatnya. Setelah memaksa lawannya mundur dengan satu gerakan, orang itu mengubah targetnya dan memelesat cepat ke arah Jimmy. Gawat, merasakan situasi memburuk, Yasmin segera berteriak pada Jimmy yang masih linglung. Cepat lari. Yasmin tahu serigala darah ingin menyandera pria yang muncul tiba-tiba itu. Mendengar teriakannya, Jimmy akhirnya tersadar. Namun ketika dia hendak kabur, serigala darah sudah tiba di dekatnya. Serigala darah mengulurkan tangan untuk menangkap targetnya. Saat itu, barulah dia melihat wajah Jimmy dengan jelas. Dua, seperti ada petir yang tiba-tiba menyambar kepala serigala darah. Dia berdiri terpaku. Seolah benar-benar tersambar petir, dia membeku dengan tangan terentang ke arah Jimmy dan raut ketakutan. Bab ke-8 meski 5 atau 6 tahun telah berlalu, serigala darah masih belum melupakan kejadian mengerikan itu. Jimmy yang dikenal sebagai iblis timur adalah mimpi buruk banyak pendekar barat. Dialah yang menyerbu seorang diri ke markas utama pembunuh dewa dan membantai semua pendekar pembunuh dewa dengan cara yang sangat brutal, yang lebih mengerikan. Dia keluar tanpa terluka sedikit pun. Di tempat kejadian, sama sekali tidak tertinggal mayat utuh. Bahkan satu lengan utuh pun tidak ada. Saat itu, serigala darah belum cukup kuat untuk pantas mati di tangan Jimmy. Hanya karena hal itulah dia bisa lolos dari gerbang maut. Siapa sangka, setelah beberapa tahun, dia malah berinisiatif berjalan ke depan moncong senapan. Bagaimana dia bisa sebodoh itu dengan berpikir untuk menyanderanya? Detik itu, serigala darah sudah dihantui rasa takut yang hebat, sehingga tidak menyadari kedatangan Yasmin. 2. Telapak tangan Yasmin mendarat. Sebelum serigala darah sempat melawan, dia mati seketika dengan darah mengalir dari setiap lubang tubuhnya. Setelah membunuh serigala darah, Yasmin akhirnya bisa menghela napas lega.
Baru saat itulah dia sadar bahwa orang yang berdiri di sana adalah Jimmy. Amarah Yasmin langsung melonjak. Dia membentak kasar. Apa kamu sudah bosan hidup? Kamu nggak tahu betapa berbahayanya situasi tadi. Aku. Jimmy tersadar dari lamunan, lalu berucap tanpa pikir. Aku hanya datang untuk buang air besar. Kalau nggak percaya, biar kutunjukkan kotoranku. Kamu. Ekspresi Yasmin membeku sesaat kemudian dia berteriak keras. Pergi kamu. Mau membawanya melihat kotoran. Mengapa pria itu tidak mati saja? Jimmy bergeming, menatap mayat di tanah dan berucap dengan alis berkerut. Sepertinya orang ini terlihat sedikit familiar. Bukan urusanmu. Cepat pergi. Usir Yasmin sambil mengibaskan tangannya tidak sabar. Dia bahkan mengangkat tinjunya dengan galak ke arah Jimmy. Sadar tidak sanggup memprovokasi wanita itu. Jimmy baru berjalan beberapa langkah pergi dengan kesal. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh pada Yasmin, lalu bertanya. Apa ucapanmu sebelumnya tentang utang budi itu masih berlaku? Pertanyaan sampah. Yasmin mendengus dan menjawab dengan angkuh. Aku nggak pernah ingkar janji. Oke, kata Jimmy dengan lega, lalu berbalik dan melanjutkan langkahnya. Bagus. Jika Yasmin masih memegang janjinya, dengan begini, dia tidak perlu takut pada keluarga Bahrani. Sehebat apapun keluarga Bahrani, mungkinkah mereka menandingi Yasmin, sang jenderal siluman? Yasmin memandangi sosok Jimmy yang menjauh sambil menggeleng frustrasi. Segera setelahnya, dia mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. Belasan menit kemudian, rubah perak datang dengan mengendarai mobil. Melihat mayat serigala darah, dia terkejut dan bergegas mendekat sambil berkata, Selamat, jenderal sudah membunuh serigala darah dan membuat pencapaian luar biasa. Yasmin menggeleng, berucap sambil tersenyum pahit. Bukan aku yang membunuhnya. Rubah perak tidak mengerti. Lebih tepatnya, aku hanya memanfaatkan situasi. Yasmin menjelaskan dengan mata berbinar. Dengan kekuatanku sekarang, membunuh serigala darah enggak akan semudah ini. Ada seseorang yang menekan serigala darah tadi, membuatnya enggak bisa bergerak sehingga aku bisa membunuhnya dengan mudah. Yasmin adalah wanita angkuh. Dia tidak akan pernah mengklaim prestasi yang bukan miliknya. Barusan, Yasmin terlalu marah pada Jimmy sehingga tidak berpikir jernih. Saat sedang menunggu rubah perak, dia sudah mengerti apa yang terjadi. Di ambang kematian, serigala darah hanya berdiri terpaku di tempatnya. Jelas, dia pasti telah ditekan seorang ahli dengan kekuatan yang mencekam.